Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Teli Mariani Tefnai dari kelas 5B D4 dengan NIM 22231427724. Nah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi saya dari pengukuran kinerja sektor publik pada bab 12 dengan tema materi pengukuran kinerja pada pemerintah daerah. Selamat menyaksikan. Jadi baik, yang pertama itu ada definisi pengukuran kinerja pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah guna mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kebijakan. Yaitu seperti yang pertama ada efektivitas. Sejauh mana program atau kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua ada efisiensi. Seberapa optimal sumber daya baik itu anggaran, tenaga kerja maupun waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang berikut yang ketiga. Yang ketiga yaitu kualitas layanan. Yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas. Seberapa jelas dan dapat dipertanggungjawabkan proses serta hasil kerja pemerintah daerah. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada dampak sosial dan ekonomi. Itu pengaruh kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Nah teman-teman, di Indonesia pengukuran kinerja pemerintah daerah diatur dalam berbagai regulasi. Seperti Permendagri nomor 86 tahun 2017 dan PP nomor 13 tahun 2019. Serta menggunakan sistem evaluasi seperti LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau biasa disingkat dengan SAKIP. Nah, yang kedua ada tujuan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus seluruh bidang tugas pemerintah, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya, yang tercatat di dalam UU nomor 22 tahun 1999, pasal 7 ayat 1. Nah teman-teman, dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah biasanya akan menata kewenangan tersebut ke dalam dinas-dinas, yaitu misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, ada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan PKM, Dinas Pendapatan Daerah, Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi, Pertanian dan Ketahanan Pangan. Di samping badan lainnya misalnya pengawasan daerah dan perencanaan daerah, serta kelengkapan lainnya. Jadi secara umum tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan yang kedua mengumpulkan dan mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya. Yang berikutnya ada indikator kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Indikator kinerja Pemda meliputi indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator benefit, dan indikator impact. Nah, untuk yang contohnya itu teman-teman, nanti saya akan paparkan di dalam slide dan teman-teman bisa melihatnya. Nah teman-teman, setelah itu ada pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi dan sosial secara komprehensif yang mencakup: satu, ada kondisi ekonomi nasional. Di dalamnya ada tingkat pertumbuhan produk domestik bruto, produk domestik bruto real per kapita, tingkat tabungan, defisit atau surplus keuangan daerah, utang dalam dan luar negeri, dan juga cadangan emas dan devisa. Yang kedua, lingkungan bisnis. Di dalamnya ada indeks kebebasan ekonomi, perlindungan hak milik, indeks persepsi korupsi, dan juga kebebasan bank. Dan yang ketiga ada stabilitas dan pengembangan. Di dalamnya itu ada sebaran pendapatan,
paritas upah tenaga kerja pria atau wanita, tingkat pengangguran, partisipasi politik, jumlah pengungsi, kepastian hukum, jumlah kendaraan pribadi dan umum, dan juga kondisi keamanan daerah. Yang keempat ada kesehatan, di dalamnya itu ada tingkat kelahiran, harapan hidup, tingkat kematian, program pemeliharaan kesehatan, pengeluaran untuk kesehatan, perbandingan penduduk dengan dokter atau tenaga medis, dan yang terakhir ada kecukupan gizi penduduk. Nah, untuk yang kelima ini yaitu di bidang pendidikan, teman-teman. Di dalam pendidikan itu yang pertama ada tingkat partisipasi pendidikan, anggaran pendidikan, kualitas tenaga pengajar, kecukupan sarana dan prasarana pendidikan, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat, dan juga pemerataan pendidikan. Yang berikutnya itu fokus pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja atau dinas yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Namun demikian, dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian terhadap visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program-program dan anggaran, serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja pemerintah daerah berarti pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas di lingkungan Pemda. Fokus pengukuran kinerja dapat untuk setiap satuan kerja atau entitas. Itu mencakup ada visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan personalia, ada juga program kerja, dan ada juga anggaran. Nah, teman-teman, setelah itu ada satuan kerja pemerintah daerah. Satuan kerja pemerintah daerah yaitu pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang kepala satker dan bertanggung jawab atas entitasnya. Satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah antara lain ada Badan Pengawasan Daerah dan Perencanaan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM, Pendapatan Daerah, Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi, Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan entitas lainnya sebagaimana karakteristik dan kebutuhan daerah. Nah, teman-teman, berikut ini ilustrasi identifikasi tujuan sebagian satker di lingkungan Pemda sebagai dasar pengukuran kinerja. Yang pertama ada Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Di dalam Bapeda itu sudah termasuk visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ada juga tugas pokok dan fungsinya, ada juga struktur organisasi dan personalianya, ada juga program kerjanya. Nah, teman-teman, yang kedua itu Dinas Pendapatan Daerah atau Dipenda. Sama juga, teman-teman, di dalamnya ada visi, misi, tujuan, dan sasaran, ada juga tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi dan personalianya, dan juga ada program kerja. Begitupun juga di dalam Dinas Pekerjaan Umum. Ada visi misi, tujuan dan sasaran tertentu, tugas pokok dan fungsinya tertentu, struktur organisasi dan personalianya tertentu, dan tentunya di dalam Dinas Pekerjaan Umum itu ada program kerja. Yang keempat itu ada Dinas Pendidikan Nasional. Sama juga, teman-teman, di dalamnya ada terdapat visi, misi, tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan personalia, dan yang paling penting di dalam satuan kerja itu pastinya ada program kerja, teman-teman. Dan yang terakhir itu contoh dari satker yang terakhir itu ada Dinas Kesehatan. Sama juga, teman-teman, di dalam satuan kerja itu pastinya ada visi, misi, tujuan, sasaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan personalia, dan pastinya ada program kerja, teman-teman. Nah, teman-teman, kita bisa melihat di selanjutnya itu ada simulasi pengukuran kinerja dinas irigasi. Di Indonesia dikenal dua macam irigasi, yaitu irigasi petani dan irigasi pemerintah. Irigasi petani yaitu irigasi yang dengan atau tanpa bantuan dari pemerintah dikelola sepenuhnya oleh petani, yang sering disebut irigasi rakyat atau irigasi tradisional atau berdasarkan Inpres nomor 2 tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 1982.
disebut irigasi pedesaan atau irigasi desa. Nah, untuk yang kedua, irigasi pemerintah, yaitu irigasi yang dikelola oleh pemerintah, atau lazimnya disebut irigasi PU. Irigasi pemerintah berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum Perhubungan dan Pertambangan, dan sebagian tugas pengelolaannya dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan, khususnya Subdinas Pengairan. Ya, ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu karakteristik kantor Dinas Pengairan dan Irigasi, identifikasi program dan anggaran, teknik pengukuran kinerja balance scorecard, teknik pengukuran kinerja social benefit cost analysis, dan juga teknik pengukuran kinerja value for money, dan yang terakhir itu hasil kesimpulan dan rekomendasi pengukuran kinerja. Nah, contoh simulasi pengukuran kinerja Dinas Kebakaran. Itu ada karakteristik kantor pemadam kebakaran, ada indikator kinerja kantor pemadam kebakaran, ada fungsi pencegahan kebakaran, ada fungsi pemadaman kebakaran, dan tentunya ada teknik pengukuran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran.